Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, teman-teman, dan Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, jumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang setting skripsi menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita lanjut ke aplikasi Microsoft Word, terlebih dahulu kita akan melihat bagian-bagian yang ada di dalam skripsi. Yang pertama itu ada sampul, kemudian ada section yang kedua, lembar persetujuan dan lembar pengesahan. Kemudian section yang ketiga, ini ada kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Yang berwarna coklat ini itu adalah satu bagian ya, satu section. Artinya ini menggunakan pengaturan yang sama, yaitu pengaturan menggunakan penomoran halaman menggunakan huruf I1, I2, I3 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya ada bab 1. Ini dia bagian tersendiri. Bab 2 juga ini satu bagian tersendiri. Bab 3, bab 4, bab 5, daftar pustaka dan lampiran. Kemudian kita lihat langkah-langkahnya. Langkah-langkah untuk membentuk sebuah skripsi menggunakan Microsoft Word. Yang pertama kita memilih ukuran kertas, kemudian memilih font, margin, mengatur paragraf spacing, dan mengatur line spacing. Kemudian selanjutnya kita membuat grand design dan mengatur page break, section break, next page. Selanjutnya baru mengatur heading 1, contohnya itu judul bab, judul kata pengantar, dan sebagainya. Baik, kemudian selanjutnya baru menambahkan isi. Selanjutnya mengatur heading 2. Contoh heading 2 yaitu misalnya 1.1 latar belakang. Ini adalah contoh heading 2 pada bab 1. Kemudian mengatur heading 3. Heading 3 itu penomorannya ada 3 digit. Contohnya seperti ini. Jadi yang dijadikan heading adalah yang akan muncul pada daftar isi. Itu semuanya dibuat atau diatur sebagai heading. Kemudian selanjutnya baru membuat penomoran halaman, membuat daftar isi, dan yang terakhir membuat daftar pustaka. Nanti yang akan lebih jelasnya akan kita lihat pada aplikasi Microsoft Word. Kemudian ini sampul. Pada saat pembuatan sampul, di bawahnya itu langsung dibuat section break, next page. Nanti akan lebih jelasnya pada saat praktek pada aplikasi Microsoft Word. Kemudian ini pembuatan lembar persetujuan. Lembar persetujuan biasanya ini satu lembar. Kemudian untuk menuju ke halaman berikutnya itu digunakan page break. Kemudian lembar pengesahan. Di bawahnya untuk menuju ke lembar selanjutnya ini menggunakan section break, next page. Ini nanti akan berpengaruh dia pada saat pembuatan penomoran halaman. Kemudian setelah lembar pengesahan ini akan ada kata pengantar. Kata pengantar, di akhir kata pengantar nanti sebelum masuk ke halaman berikutnya dibuat dulu page break. Ini abstrak, kemudian page break, daftar isi, page break, bawahnya daftar tabel, bagian paling bawahnya juga page break, kemudian daftar gambar, di bagian bawah page break, kemudian daftar lampiran. Jadi sebelum masuk ke bab 1 ini daftar lampiran, di bawahnya itu section break, next page.
Jadi ini satu section break next page ini di bawah daftar lampiran. Baru masuk ke bab 1. Bab 1 ada beberapa halaman 1, halaman 2, halaman 3 dan seterusnya. Di akhir bab 1 buat section break next page. Kemudian baru masuk ke bab 2. Bab 2 juga begitu, ada beberapa halaman ada beberapa halamannya. Jadi di akhir halaman dari bab 2 dibuat section break next page. Kemudian bab 3. Bab 3 juga ada beberapa halaman. Nah, di akhir bab 3 itu dibuat section break next page. Nah, begitu juga bab 4 dan bab 5. Di akhir dari bab tersebut dibuat section break next page. Ya. Kemudian kita lihat contohnya. Ini contoh sampul dari skripsi. Ada judul, kemudian ada nama, logo, kemudian ada jurusan dan tahun. Nah, ini adalah margin. Marginnya ini batasnya 4 kiri, 4 atas, 3 cm di bawah dan 2,5 di sebelah kanan. Ini ukuran kertasnya A4. Kemudian ukuran huruf 12 pt dan Garamond. 12 pt untuk Time New Roman dan 13 pt untuk Garamond. Kemudian berikut lembar persetujuan contohnya. Nah, kemudian ini contoh lembar pengesahan. Nah, ini kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini semua penomorannya menggunakan I1, I2, I3 dan posisinya itu berada di bawah dan di tengah. Ini contohnya. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar contohnya ya kata pengantar seperti biasa. Kemudian ini abstrak seperti ini. Kemudian ini contoh daftar isi. Jadi semuanya semuanya heading 1, heading 2 dan heading 3 itu akan masuk ke daftar isi. Ini contoh heading 1 yang panah warna coklat, ini adalah heading 1. Kemudian yang panah biru ini contoh heading 2. Heading 2 pada bab 1 diawali dengan angka 1. Heading 2 pada bab 4 diawali dengan angka 4. Heading 2 pada bab 5 diawali dengan angka 5. Nah, ini contoh daftar tabel, daftar gambar. Kemudian ini daftar lampiran ya. Nah, kemudian ini bab 1. Untuk bab 1 yang ada tulisan bab, di atasnya pada halaman yang ada tulisan bab, misalnya bab 1, itu penomorannya ada di bawah. Kemudian halaman selanjutnya karena tidak ada tulisan bab, maka penomorannya di atas. Begitu juga halaman selanjutnya. Ya, pada akhir dari bab 1 di sini dibuat section break next page. Kemudian baru masuk ke bab 2. Bab 2 begitu juga, yang tulisan bab itu ada di atas, maka penomorannya ada di bawah. Kemudian halaman selanjutnya nomornya di atas. Ya, pada akhir dari bab 2 di sini dibuat section break next page. Ya, kemudian ini contoh daftar pustaka. Ya, baik. Kemudian sekarang akan kita lihat pada aplikasi Microsoft Word. Yang pertama kita akan membuka aplikasi Microsoft Word.
dan membuka dokumen baru ya. Nah, ini masih kosong, belum ada. Jadi langkah yang pertama, kita menentukan dulu ukuran kertasnya, yaitu caranya klik menu layout, kemudian klik site. Nah, di sini pada bagian page setup, ini site. Nah, kita pilih di sini ada ukuran A4. Atau jika tidak ada pilihan di sini, boleh juga memilih more page site. Nah, di sini akan ada banyak pilihan yang lainnya. Jadi dipilih A4, kemudian klik OK. Selanjutnya, mengatur margin. Margin adalah batas pengetikan kiri, kanan, atas, bawah. Aturnya di sini, di menu layout, kemudian margin. Margin, kemudian yang paling bawah custom margin. Nah, di sini pada bagian top, ini diatur sesuai dengan panduan yang ada di tempat kuliah masing-masing. Nah, ini misalnya ini kiri dan atas 4, kiri left ya, kiri 4, atas 4, bawah 3, kanan 2,5. Bawah 3, kanan 2,5. Kemudian klik OK. Nah, ini sudah selesai setting marginnya. Kemudian langkah selanjutnya diketik, marilah sama-sama kita ketik judul skripsi. Jadi langkah selanjutnya kita akan membuat grand design dulu. Nah, ini dia, membuat grand design. Yang pertama ketik judulnya. Nah, ini ada yang kelupaan. Kita mengatur dulu huruf yang digunakan. Ya, huruf yang digunakan adalah aturnya di sini. Huruf yang digunakan Times New Roman. Kemudian ukuran hurufnya bisa dipilih di sini 12. Kemudian setelah itu jangan lupa di setting paragraf spacing. Nah, jadi lines ada dua ya, ada dua macam. Paragraf spacing dan line spacing itu sebenarnya berbeda. Kalau line spacing itu jarak antar baris. Nah, biasanya kalau skripsi itu 2 jaraknya. Tapi kalau paragraf spacing ini tidak diatur secara khusus. Nah, jadi jarak antar paragraf. Jadi seperti ini. Ini contohnya ya. Ini adalah sebuah paragraf. Dan ini ada baris per baris. Nah, line spacing itu adalah jarak antar baris. Nah, ada satu lagi, paragraf spacing itu jarak antar paragraf. Nah, seperti ini. Jadi kalau dalam Microsoft Word itu pada saat kita enter itu langsung akan menjadi sebuah paragraf. Contohnya seperti ini. Ini paragraf ya. Nah, pada saat di enter maka itu otomatis akan menjadi ini adalah paragraf baru. Nah, meskipun satu baris. Jadi coba kita lihat paragraf lain ya. Nah, ini kita lihat ada jaraknya. Padahal kita enter hanya sekali. Jadi untuk menghilangkan jarak ini itu dipilih layout, kemudian pada after ini diisi dengan angka 0.
Coba kita lihat blok ya. Kemudian layout. Nah, pada paragraf ada after ini 8 pt. Nah, di sini ya. 8 pt ini kita jadikan 0. Kemudian klik tempat lain. Nah, kita lihat paragrafnya sudah dempet ya. Nah, kemudian yang disebut dengan line spacing adalah jarak antar baris. Nah, ini kita lihat. Nah, pada menu home. Kemudian di sini ada menu. Maaf. Saya ulangi ya. Jadi di blok ini mengatur line spacing pada menu home. Pada menu home, kemudian pada bagian paragraf di sini ada tombol ini, line. Nah, di sini misalnya 2. Nah, kita lihat di sini jarak antar baris. Nah, di sini biasanya kalau skripsi ada tab. Kemudian di sini tab juga. Tab. Kemudian ini paragrafnya rata kiri dan rata kanan. Nah, tekan ini justify atau Ctrl J ya. Nah, seperti ini. Nah, itulah perbedaan antara line spacing dengan paragraph spacing. Jadi paragraph spacingnya harus dibuat 0 dulu. Baik, sekarang kita akan lanjut ke skripsi ya. Ya, di sini. Jadi tadi kita sudah mengatur huruf 12 dan fontnya Times New Roman. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengatur paragraf spacing menjadi 0 dulu. Caranya klik pada menu layout, kemudian di sini pada bagian after ketikkan angka 0, kemudian klik di tempat lain. Klik di luar. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang baru kita ketik judul skripsi. Nah, kemudian ini judulnya rata tengah. Rata tengah. Ya, biasanya dia harus berbentuk segitiga ya. Jadi yang atas panjang, yang bawahnya pendek sedikit. Kalau ada yang bawah lagi pendek sedikit lagi. Baik, kemudian ini ada kata-kata. Jadi ini saya hanya membuat contohnya saja. Nanti yang benarnya, kalimat-kalimat yang benar bisa disusun sendiri ya. Kemudian cara menginput gambar, ini sudah. Insert, kemudian picture, this device. Ya, ini untuk mengubah ukuran. Jadi pastikan ditarik pada bagian sudutnya. Jangan pinggir sebelah kiri atau di sebelah bawah.
ya, pastikan yang ada di sudutnya seperti ini. Kemudian enter, baru diketik jurusan pendidikan, misalnya matematika ya, jurusan pendidikan matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syah Kuala 2020. Ya, ini ditebalkan, dan ini juga ditebalkan. Nah, sekarang kita sudah siap halaman sampul. Di sini ada bagian yang terpenting yang akan saya sampaikan. Nah, setelah selesai bagian sampul, ini di enter dulu sekali. Pastikan kursornya berada di bawah, ya di sini. Ini sebelum kita membuat halaman yang baru, ya sebelum kita membuat halaman yang selanjutnya. Jadi ini untuk membuat halaman yang kedua jangan di enter. Nah, kita lihat dulu petunjuknya di sini. Ya, setelah halaman sampul, di bawahnya ini kita harus membuat section break next page. Ya, nanti tujuannya akan berpengaruh pada saat kita membuat penomoran halaman. Jadi cara membuatnya, pastikan kursor berada di bawah pada bagian bawah dari halaman tersebut. Kemudian klik menu layout, kemudian break, kemudian pilih menu yang ini, next page, section break next page. Ya, setelah di klik itu tadi, section break next page, maka akan terbuat halaman baru. Nah, ini dia halaman barunya. Dan untuk membuat halaman baru ini tidak boleh menggunakan enter. Tidak boleh menggunakan enter, tetapi harus menggunakan section break next page. Nah, di mana perbedaannya? Coba kita lihat. Silakan klik pada menu home. Nah, di sini pada menu home. Kemudian silahkan klik pada bagian paragraf, kemudian klik ini, tombol show header. Ya, tombol show header. Nah, kita akan melihat karakter-karakter yang tersembunyi. Ya. Nah, di sini pada bagian bawah, di sini akan muncul tanda section break. Ya. Ini seperti huruf P yang terbalik, ini artinya kita kosong ya, baris kosong atau enter. Nah, ini ada section break next page. Section break ini hanya sebagai penanda saja bahwa kita akan masuk ke halaman selanjutnya yang berbeda. Apa perbedaannya? Jadi halaman sampul ini dia tidak memiliki halaman. Sedangkan halaman yang lainnya nanti bisa jadi memiliki halaman. Jadi kalau tidak dibuat section break, maka halaman sampul juga akan ikut ada halamannya. Ya. Jadi section break ini boleh di enter ya, boleh diklik di sini kursornya. Ya, kemudian ini diturunkan sedikit. Ya, di sini saja dia. Tidak masalah ya. Nah, kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya.
Ya, ini tombol seperti huruf P terbalik ini boleh dinonaktifkan caranya pada menu home. Kembali kepada menu home, kemudian tombol ini di nonaktifkan atau di hide, di hide ya. Ya, kemudian tipsnya selama pembuatan grand design, pada saat pembuatan grand design ini sebaiknya tombol show hide tadi harus bagusnya kita tampilkan. Nanti kita sembunyikan lagi. Jadi ini ditampilkan ya. Nah, nanti setelah grand design-nya siap baru kita off. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu para mahasiswa, pembahasan ini akan kita lanjutkan pada tayangan video berikutnya. Terima kasih.